Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, adik-adik, segala puji bagi Allah yang mana masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih dapat merasakan daripada bulan Ramadan. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, yang mana ketika kita mengikuti beliau, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dari segi aspek kehidupannya, maka sampailah kita ke surga yang Allah janjikan. Baiklah adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari ketiga daripada bulan suci Ramadan. Dan Bapak berharap semoga adik-adik di rumah tetap melaksanakan daripada ibadah puasa. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah Bapak akan membahas daripada tema yang berjudul syarat wajib dan rukun menjalankan puasa Ramadan. Ya, jadi adik-adik di rumah bisa menyiapkan alat tulis, pensil dan buku, bisa dicatat karena memang judul ini insyaallah sangat penting, yaitu menyangkut daripada syarat wajib dan rukun menjalankan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nanti oleh umat Islam. Jadi pasti adik-adik sangat menantikan bulan Ramadan ini. Pasti dari bulan-bulan sebelumnya adik-adik sangat menantikan daripada bulan Ramadan ini. Bukan cuma adik-adik, tapi semua umat Islam pasti menantikan daripada bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan ini penuh rahmat dan ampunan. Penuh rahmat dan ampunan. Dan bulan ini merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan ke muka bumi. Ya, jadi salah satunya juga ialah karena Al-Quran yang sering kita baca itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab suci umat Islam itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, sangat suci. Al-Quran diturunkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dan Al-Quran disampaikan kepada seluruh makhluk hidup sebagai petunjuk menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya segala jenis ibadah, semua jenis ibadah termasuk puasa di bulan Ramadan, ada syarat dan rukun yang harus dijalankan. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwasanya seluruh ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain itu mempunyai syarat dan rukun yang harus kita ketahui ketika kita ingin menjalankan daripada ibadah tersebut. Kenapa sih kita harus memenuhi syarat dan mengetahui rukun? Nah, fungsi kita mengetahui syarat dan mengetahui daripada rukun ibadah tersebut agar kita bisa ataupun kita mempunyai kewajiban, keharusan untuk melakukan daripada ibadah tersebut. Karena ketika kita tidak mengetahui daripada syarat, tidak memenuhi daripada syarat dan rukun, maka kita tidak diwajibkan dan tidak diharuskan untuk melakukan ibadah tersebut.
Jadi sangat penting bagi adik-adik untuk mengetahui daripada syarat-syarat sah dan rukun menjalankan daripada puasa yang sedang kita jalani sekarang. Insyaallah puasa Ramadan ini mempunyai 5 syarat wajib dan 2 rukun. Jadi adik-adik bisa menulis ya, ada 5 syarat wajib. 5 syarat wajib. Jadi wajib itu memang harus dipenuhi ya, baru kita melaksanakan daripada puasa. Dan ada 2 rukun. 5 syarat wajib dan 2 rukun. Nah, perlu adik-adik untuk dicatat agar nantinya tidak lupa. Nah, adapun kewajiban melakukan puasa itu sudah termaktub ataupun tertuliskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 183. Pasti tidak asing lagi adik-adik, pasti hampir semuanya sudah mendengar. Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu dalil yang sangat kuat, dalil dalam Al-Quran yang mewajibkan kita untuk melakukan daripada ibadah puasa ini. Dan tidak hanya itu, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan juga diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Qad ja'akum syahr Ramadan syahr mubarak iftarallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa tagullu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima, yang mana artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian beribadah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, berarti ia telah benar-benar terhalang dan terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, adapun syarat wajib puasa Ramadan. Nah, kita masuk ke syarat wajib. Nah, adik-adik perlu adik-adik ketahui bahwasanya syarat wajib merupakan ketentuan yang harus dipenuhi seorang muslim sebelum melakukan suatu ibadah. Orang yang belum memenuhi syarat wajib, maka kewajiban puasanya gugur dan dia tidak diharuskan menjalankan puasa. Nah, jadi begitu pentingnya kita sebelum melakukan ibadah harus mengetahui dan memenuhi syarat-syarat agar ibadah yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Nah, syarat yang pertama ini adalah seorang muslim. Nah, pasti adik-adik sudah mengetahui bahwasanya hanya orang muslim yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, ini adalah syarat pertama. Seorang yang wajib menjalankan puasa Ramadan harus berstatus muslim. Apa sih yang dikatakan berstatus muslim? Artinya dia telah mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai nabinya. Jadi orang yang telah melakukan daripada syahadat, mengakui bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, nanti ada pertanyaan, bagaimana sih Pak
kalau misalnya orang yang bukan muslim, nah seseorang yang keluar dari Islam ataupun yang dikatakan murtad, orang yang sudah Islam tapi keluar dari Islam, ataupun orang yang belum pernah masuk Islam, ataupun yang dikatakan kafir, dia tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan puasa. Jadi itu syarat yang pertama, yaitu yang wajib melaksanakan ibadah puasa ialah seorang muslim. Nah, adapun yang kedua, syarat yang kedua adalah balik. Nah, balik. Syarat wajib puasa yang kedua ialah telah mencapai status balik ataupun sudah pubertas. Jadi mungkin adik-adik ada yang sudah balik dan mungkin ada pun yang belum balik. Nah, jadi kalau kita sudah balik, rata-rata kalau misalnya laki-laki itu baliknya di usia 15-an. Kalau misalnya perempuan di usia 9-10 tahun sampai 10 tahun. Nah, kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita sudah balik, nanti kita baru wajib dan harus betul-betul menjalankan ibadah ini. Nah, itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga itu berakal sehat. Nah, bisa dicatat ya adik-adik. Tadi yang pertama seorang muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat. Nah, jadi gimana sih orang-orang yang dikatakan berakal sehat? Nah, orang yang berakal sehat itu diwajibkan, jadi masih dalam keadaan sadar, ya, masih dalam keadaan sadar mengetahui yang mana yang batil dan yang mana yang hak. Jadi seorang muslim yang kehilangan akal sehatnya ataupun dalam garis bawah itu gila, ya, itu tidak diwajibkan untuk menjalankan daripada ibadah puasa. Tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Nah, itu berakal sehat. Termasuk orang-orang muslim yang kehilangan kesadarannya. Gimana sih orang-orang yang kehilangan kesadarannya? Seperti dia mabuk, habis minum minuman keras. Nah, itu dapat membatalkan daripada puasa itu sendiri. Jadi harus dalam keadaan sadar. Nah, itu syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, mampu berpuasa. Ya, mampu berpuasa. Nah, bila seorang muslim, gimana sih yang dikatakan tidak mampu? Ya, ada juga garis-garisnya siapa saja yang tidak mampu. Bila seorang muslim tidak mampu menjalankan ibadah puasa, seperti usia senja ataupun usianya sudah tua, ataupun dia dalam keadaan sakit dan tidak mampu menjalankan puasa, ataupun dia dalam perjalanan. Nah, itu orang-orang yang dikatakan tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi kalau misalnya masih mampu dalam menjalankan ibadah puasa, dia tetap harus menjalankan ibadah puasa. Tetapi kalau misalnya dia tidak mampu, maka diwajibkan untuk mengganti di hari lain. Jadi misalnya nih adik-adik ada yang perjalanan jauh, ataupun ada yang kurang sehat ataupun sakit, ada saudara ataupun kerabatnya yang sudah tua dan tidak mampu. Nah, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita tidak mampu berpuasa? Nah, jadi kita diwajibkan untuk menggantinya di hari lain. Jadi kita diwajibkan mengganti di hari lain kalau misalnya kita sakit di bulan puasa ataupun perjalanan. Nah, dan keadaan tidak bersahabat dan kita tidak bisa melaksanakan puasa, maka kita harus menggantinya di hari lain. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa berpuasa seperti orang tua tidak bisa menggantinya,
maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Ada juga misalnya ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui, itu juga termasuk daripada golongan yang tidak mampu. Jadi bisa diganti di lain hari ataupun bisa membayar fidyah. Nah, adapun yang kelima, nah ini yang terakhir, yang kelima, mengetahui awal Ramadan. Nah, jadi mungkin kita mengetahui awal Ramadan dapat dari sumber-sumber dari ulama. Nah, itu kita kalau misalnya sudah mengetahui awal Ramadan, maka kita sudah diwajibkan untuk menunaikan daripada ibadah puasa tersebut. Jadi mungkin adik-adik bisa tanya kepada orang tuanya kapan daripada awal-awal Ramadan. Nah, itu tadi daripada syarat sah puasa. Nah, adapun setelah syarat yang harus kita ketahui ialah rukun puasa Ramadan. Nah, rukun puasa mungkin cuma ada 2, tapi adik-adik juga harus mengetahui. Nah, yang pertama, niat puasa. Pasti niat ini adik-adik sudah mengetahui, kalau kita ingin mengerjakan ibadah, terlebih dahulu kita harus berniat. Nah, begitu pula dengan ibadah puasa ini harus didahului dengan niat. Karena innamal a'malu binniyah. Setiap pekerjaan itu dimulai dengan niat. Nah, gimana niat untuk berpuasa? Oke, sekarang Bapak bacakan daripada niat sebelum berpuasa. Dengar ya baik-baik. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nah, Bapak baca sekali, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nah, artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu ataupun kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi adik-adik diusahakan untuk menghafal niatnya. Bisa berniat sekali untuk 30 hari. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika kita berniat sebelum ingin mengerjakan. Nah, kalau misalnya kita ragu nih, jangan sampai lupa berniat pada saat sahur. Nah, kita bisa berniat pada saat setelah tarawih. Ya, kita berniat, memperbaharui niat untuk berpuasa di esok hari. Nah, ataupun misalnya adik-adik belum hafal daripada niat yang berbahasa Arab, nah itu bisa berbahasa Indonesia, tapi lebih bagusnya adik-adik hafal daripada niatnya. Nah, yang kedua ini menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Pasti sudah jelas ya adik-adik apa-apa yang bisa membatalkan daripada puasa itu sendiri. Jadi kita harus mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak waktu imsak sampai terbenamnya matahari. Jadi kita harus tetap menjaga puasa kita. Jadi kita bukan hanya berpuasa tidak makan tidak minum, tapi kita juga berpuasa, mulut kita berpuasa, mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa. Apa puasa mulut kita? Tidak mencela, tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, tidak memfitnah. Apa puasa mata kita? Puasa daripada melihat hal-hal yang dilarang. Begitu pula dengan telinga, tidak mendengarkan daripada hal-hal yang tidak sepantasnya untuk kita dengarkan. Nah, pasti adik-adik sudah tahu nih apa-apa yang bisa membatalkan daripada puasa. Yang pertama pasti makan. Nah, makan udah jelas nih. Makan, kalau lagi puasa terus ada yang makan sebelum waktunya, pasti dia batal puasanya. Nah, yang kedua minum.
Nah, minum. Yang ketiga, muntah disengaja, ya. Muntah secara disengaja. Yang keempat, haid nifas. Ini bagi orang-orang, bagi seorang perempuan yang sudah balik ataupun hubungan suami istri. Dan yang terakhir adalah murtad. Nah, sebagaimana yang telah Bapak bilang tadi, murtad itu adalah orang-orang yang sudah masuk Islam tetapi ia keluar lagi daripada agama Islam dan menganut agama lain selain Islam. Nah, jadi itu yang dikatakan sebagai murtad. Nah, itulah tadi adik-adik 5 daripada syarat wajib. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu berpuasa, dan yang kelima mengetahui awal Ramadan. Dan adapun rukun daripada puasa tersebut ialah niat dan menghindari daripada apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Jadi itu Bapak berharap adik-adik bisa mengetahui daripada syarat-syarat menunaikan ibadah puasa, apalagi sekarang kita di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang mana kita diharuskan berpuasa, tetapi dengan melihat kita memenuhi syarat-syarat wajib berpuasa dan kita dapat mengetahui rukun-rukun berpuasa agar ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi bisa mendapatkan nilai lebih, bisa mendapatkan pahala dan tidak menjadi perbuatan yang sia-sia ketika kita sebelum melaksanakan ibadah tersebut kita sudah mengetahui syarat-syaratnya, kita sudah mengetahui rukunnya, insyaallah kita dapat beribadah sesuai daripada apa yang telah ditetapkan. Nah, jadi itulah tadi pembahasan kita pada hari ini, syarat wajib puasa dan rukun puasa yang penting untuk adik-adik di rumah untuk ketahui, karena kita semuanya insyaallah berpuasa di bulan Ramadan ini. Baik adik-adik, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Kalau ada yang salah itu datangnya dari Bapak, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja penyampaian Bapak. Jangan lupa yang tadi, syarat dan rukun. Begitu pula besok dan hari kelima ada pesantren Ramadan. Itu saja. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.